Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ibu Rina Masruroh SEMY dan juga teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang berjudul Konflik Kerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sherly Endantari Putrutami. Dan saya Nabila Humaydayani. Saya Salsabila Hatami. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, kemudian oleh saya, dan yang terakhir oleh saya. Pengertian konflik kerja. Konflik sebenarnya hal yang alamiah terjadi yang dulunya dianggap sebagai gejala atau fenomena yang tidak wajar karena berdampak negatif. Tetapi sekarang konflik dianggap sebagai hal yang wajar karena dapat berdampak negatif maupun positif tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Jenis-jenis konflik. Konflik vertikal. Konflik vertikal ini terjadi karena atasan selalu memberikan perintah dan pengawasan searah kepada para pekerja. Inisiatif dan partisipasi yang kurang dihargai. Hal ini terjadi karena struktur organisasi yang memiliki tingkat formalitas tinggi. Konflik yang kedua ada konflik horizontal. Konflik horizontal terjadi antara sesama para pekerja pada departemen yang sama, tingkat hierarki yang sama, ide dan kepribadian yang berbeda berhubungan dengan alokasi dan relokasi sumber daya. Yang ketiga ada jenis-jenis konflik jalur staf. Nah, jalur staf ini terjadi antara staf pendukung dan juga staf para pekerja dalam suatu departemen atau organisasi. Yang keempat ada konflik peran. Konflik peran berawal dari pemahaman tidak lengkap atau keliru dari tugas yang diberikan kepada para pekerja sehingga pada saat tertentu. Selanjutnya ada kasus konflik. Kasus konflik terbagi menjadi dua, yaitu ada konflik pribadi dan juga konflik perusahaan. Yang pertama ada konflik pribadi, yaitu sikap a priori terhadap orang lain, atau contohnya mereka menutup telinga agar tidak mendengarkan kebenaran. Dan yang kedua ada kesalahan dalam komunikasi, contohnya mereka tidak memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berkomunikasi atau berbicara. Selanjutnya yang ketiga ada ketidakkepercayaan, dan yang keempat karakteristik pribadi. Selanjutnya ada konflik perusahaan. Konflik perusahaan terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor manusia dan juga faktor organisasi. Yang pertama, faktor manusia, contohnya konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja yang sering terjadi di antara para karyawan. Dan yang kedua, ada faktor organisasi, contohnya terjadi peristiwa atau faktor yang menyebabkan tujuan berbeda. Selanjutnya itu penyebab konflik organisasi. Yang pertama, diferensiasi untuk organisasi yang tidak cocok dengan tujuan operasional. Yang kedua, alokasi dan relokasi sumber daya yang terhambat. Yang ketiga, sistem kompensasi. Kompensasi yang dimaksud di sini yaitu imbalan yang diberikan dari perusahaan atas penghargaan kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Yang terakhir yaitu buruknya iklim organisasi dan adanya penelantaran. Selanjutnya yaitu dampak negatif konflik. Yang pertama, akan terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar sesama. Yang kedua, akan mengganggu komunikasi yang dimaksud yaitu gangguan dari dalam penyampaian ataupun penerimaan pesan antar individu. Yang ketiga, mengganggu kohesi yaitu mengganggu keeratan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Yang keempat yaitu mengganggu kerjasama teamwork. Yang kelima yaitu mengganggu terjadinya produksi, bahkan produksi akan menurun. Yang terakhir yaitu menumbuhkan perasaan ketidakpuasan dalam pekerjaan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya yaitu dampak positif dalam konflik. Yang pertama, membuat organisasi itu tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, memunculkan keputusan-keputusan yang inovatif. Jadi jika dalam sebuah organisasi adanya konflik, akan membuat ide-ide yang lebih kreatif. Yang ketiga yaitu memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Selanjutnya yaitu ada tahap konflik dalam organisasi. Tahap konflik dalam organisasi itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada prakonflik. Prakonflik ini merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian antara dua pihak atau lebih sehingga timbul konflik. Yang kedua yaitu ada konfrontasi. Pada tahap ini, konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukung mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada krisis. Pada tahap ini merupakan puncak konflik. Mungkin pada tahap ini komunikasi normal antara dua pihak akan putus karena masalah yang terjadi sudah sangat besar atau hebat. Yang selanjutnya itu ada akibat. Akibat ini mungkin kedua belah pihak
akan bernegosiasi dalam keadaan apapun, dan kekerasan serta konfrontasi pada tahap ini akan lebih menurun. Yang selanjutnya itu ada pasca konflik. Dalam situasi ini diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konflik yang terjadi. Materi selanjutnya yaitu ada manajemen konflik. Manajemen konflik yaitu ada dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, manajemen konflik ditujukan untuk memecahkan konflik, bukan untuk mengurangi atau menghilangkan dan membatasi durasi semata. Artinya bahwa membatasi durasi semata ini harus memiliki strategi makro untuk mengurangi konsekuensi negatif dari konflik. Yang selanjutnya yaitu ada unsur yang paling penting dalam pengelolaan konflik adalah pengakuan atas kasus, permasalahan, dan penyebab konflik. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen konflik. Yang pertama, ciptakan sistem dan pelaksanaan komunikasi yang efektif sehingga terjalin hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang kedua, cegahlah konflik yang destruktif sebelum terjadi. Yang dimaksud dari konflik destruktif yaitu konflik yang menimbulkan rasa benci atau dendam terhadap seseorang maupun dari kelompok pihak lain. Yang ketiga, tetapkan peraturan yang baku, terutama menyangkut hak karyawan. Yang dimaksud menyangkut hak karyawan yaitu karyawan mendapatkan upah yang layak, terus mendapatkan perlakuan yang sama dari perusahaan tanpa diskriminasi, hak mendapatkan pelatihan kerja untuk mengembangkan potensi seseorang karyawan yang dimilikinya. Yang keempat, atasan mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan suatu konflik yang muncul. Yang kelima, ciptakan suasana kerja yang harmonis agar karyawan nyaman untuk bekerja, sehingga mereka juga akan mengeluarkan potensi yang dimilikinya itu lebih demi memajukan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam, membentuk tim kerja yang baik, karena dengan mempunyai tim kerja yang baik akan memudahkan untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketujuh, semua pihak hendaknya sadar bahwa semua unit itu merupakan mata rantai organisasi yang saling mendukung. Jangan ada yang merasa paling hebat. Selanjutnya ada gaya manajemen konflik. Yang pertama, gaya menghindar. Gaya seperti ini amat efektif pada situasi di mana terdapat bahaya kekerasan fisik, tidak ada kesempatan untuk mencapai tujuan, atau situasi yang rumit yang tidak mungkin upaya penyelesaiannya dilakukan. Gaya ini terjadi ketika salah satu pihak menolak adanya sengketa, mengubah topik penyebab sengketa ke topik yang lain, dan menghindari diskusi tentang sengketa. Berperilaku seperti tidak ingin membangun komitmen. Yang selanjutnya ada gaya mengakomodasi. Gaya ini efektif pada situasi ketika pihak menyadari tidak memiliki banyak peluang untuk mencapai kepentingan. Selanjutnya ada gaya mengakomodasi. Gaya ini efektif pada situasi ketika suatu pihak menyadari tidak memiliki banyak peluang untuk mencapai kepentingannya. Gaya ini terjadi ketika salah satu pihak mengorbankan kepentingan diri atau kepentingan kelompok lain dan mendahulukan kepentingan pihak lain. Selanjutnya ada gaya kompromi. Gaya ini efektif pada situasi ketika para pihak menolak kerjasama. Sementara pada saat yang bersamaan diperlukan jalan keluar, dan ketika tujuan akhir bukan merupakan bagian yang penting. Gaya ini terjadi ketika para pihak bertindak bersama-sama mengambil jalan tengah, misalnya dengan saling memberi. Selanjutnya ada gaya kompetisi. Gaya ini efektif ketika keputusan harus dibuat secepatnya, tetapi jumlah pilihan keputusan amat terbatas atau bahkan hanya satu. Suatu pihak tidak merasa rugi walau dengan menekankan pihak lain, dan yang terpenting tidak adanya kepedulian tentang potensi kerusakan hubungan tatanan sosial. Misalkan suatu gaya sengketa dicirikan oleh tindakan-tindakan yang agresif, mementingkan pihak lain, dan berperilaku tidak berkooperatif. Selanjutnya ada gaya kolaborasi. Gaya ini efektif pada situasi terdapat keseimbangan kekuatan dan tersedia waktu yang lebih cukup untuk menciptakan penanganan sengketa secara terpadu. Gaya ini dicirikan adanya saling menyimak secara aktif kepentingan antar pihak, komunikasi yang empati, dan saling memuaskan. Jadi kesimpulannya, konflik adalah
perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, di mana tujuan dari mereka bertikai itu Tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi untuk menundukkan saingannya dengan kekerasan dan ancaman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.